Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang sore hari ini kita dapat berjumpa kembali. Meskipun hari ini kita laksanakan perkuliahan secara daring. Teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu topik tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Baik, pada pertemuan selanjutnya sebelumnya saya sudah memberikan satu tugas, yaitu tentang bagaimana resesi ekonomi ya pada tahun 2023. Nah, ketika berbicara pada aspek resesi ekonomi, nah ini tentu banyak hal yang dapat kita hadapi ya, banyak hal yang juga kita bayangkan akan terjadi. Salah satu diantaranya adalah bahwa adanya perubahan harga ya, akibat terjadinya resesi. Jadi perubahan harga itu lebih cenderung pada terjadinya inflasi atau kenaikan dari harga-harga atas barang ya, yang tidak berimbang dengan pendapatan yang kita terima. Nah, tentu hal itu merupakan suatu yang juga sering kita temui ya dalam kehidupan kita. Dalam beberapa waktu sebelumnya ya, kita juga sudah mengalami kejadian inflasi. Misalnya pada tahun 2008 ya, ada krisis finansial global, di mana krisis tersebut memicu inflasi di berbagai negara, utamanya negara maju. Nah, baik, berkaitan dengan inflasi atau resesi secara umum ya, dalam bila ditarik dalam kajian kita hari ini, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, maka sesungguhnya kalau kita berbicara pada tataran elastisitas, nah ini jadi antara harga dengan barang ya, dengan suatu barang ini korelasinya sangat erat sekali. Sederhananya, misalnya kita sebagai seorang penjual kemudian menjual barang kita dengan harga normal, nah, tentu permintaan juga normal. Nah, misalkan pelanggan kita sudah banyak, berarti dengan harga yang normal seperti biasanya, nah, permintaan juga normal, pelanggan kita akan normal. Nah, tetapi ketika misalnya suatu saat kita menaikkan harga, nah, menaikkan harga gorengan, awalnya 1.000 ya, karena kenaikan BBM dan sebagainya ya, terimbas dari kenaikan harga BBM, salah satunya kita naikkan harga gorengan kita menjadi 1.500 misalnya. Nah, tentu dengan kenaikan harga itu permintaan bisa jadi akan berkurang ya. Kalaupun tetap itu ya sudah sangat luar biasa, artinya pelanggan kita sangat loyal. Tapi kalau berkurang itu sesuatu yang normal ya, karena salah satunya adalah bahwa barang itu sangat terkait erat dengan elastisitas harga. Jadi harga naik, barang turun ya, kemudian harga turun, barangnya, permintaannya naik ya, seperti itu. Nah, sama halnya dengan penawaran ya. Jadi ada elastisitas permintaan yang kita contohkan tadi, dan juga elastisitas penawaran. Nah, justru kalau penawaran ini ketika harga naik maka penawaran naik. Nah, berbeda dengan permintaan. Nah, ketika harganya turun maka penawaran juga menurun ya. Nah, ini sekilas teman-teman semuanya tentang apa yang akan kita pelajari dalam satu sesi ini, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, pokok bahasan kita ini nanti adalah berkaitan dengan elastisitas harga permintaan, kemudian hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan, kemudian elastisitas penawaran, elastisitas silang ya, elastisitas pendapatan, dan beberapa contoh-contoh kasus kuantitatif. Nah,
Sebagai pendahuluan bahwa salah satu pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran adalah derajat kepekaan, atau dalam bahasa yang lebih ilmiah adalah elastisitas dari sejumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan karena terjadinya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Nah, jadi perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan jumlah barang yang ditawarkan, yang keduanya itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor barang yang diminta dan barang yang ditawarkan. Salah satu faktor yang dominan adalah harga barang itu sendiri. Nah, secara istilah atau definisi, ya, elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Nah, jadi elastisitas adalah konsep umum dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lain berubah. Misalnya jika variabel A berubah karena variabel B berubah, maka elastisitas A terhadap B sama dengan perubahan prosentase A dibagi perubahan prosentase B. Nah, jadi berapa persen? Misalnya ketika variabel A berubah karena variabel B yang berubah juga, maka elastisitas lebih mengukur pada prosentase. Jadi berapa persen perubahan A terhadap B, ya. Ketika A berubah sekian persen, maka B juga akan berubah sekian persen. Nah, di dalam ilmu ekonomi ada 4 konsep elastisitas. Yang pertama ada elastisitas harga, elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Nah, satu-satu kita contohkan. Nah, ini elastisitas harga permintaan. Nah, ini elastisitas harga permintaan ini digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri, ya, seperti yang kita contohkan di awal. Nah, ini ada rumusnya untuk elastisitas harga permintaan. Nah, rumusnya adalah ED, ya, atau elasticity of demand, ya, elastisitas permintaan, sama dengan Q2, ini barang kedua, ya, barang nomor 2, dikurangi Q1, barang nomor 1, dibagi Q1, dibagi barang nomor 1. Nah, kemudian dibagi lagi, perhitungan dari Q2 min Q1 per Q1 tadi dibagi P2. Nah, ini harga barang. Kalau tadi barangnya, ini harga barang. P2 min P1 dikurangi harga barang yang pertama dibagi harga barang yang pertama. Ini untuk menghitung elastisitas harga permintaan. Atau dengan rumus yang lain, ya. Ada yang alternatif kedua, ini ED, ya, elasticity of demand sama dengan delta Q dibagi Q. Ya, kemudian perhitungan itu dibagi lagi delta P dibagi P. Nanti kita contohkan di akhir, ya. Nah, untuk kriteria ukuran, ya, dari hasil perhitungan itu, ya, bila ED atau elasticity of demand lebih besar daripada 1, maka dikatakan elastis. Apabila ED lebih kecil dari 1 disebut inelastis. Nah, berarti tidak elastis. Kalau ED sama dengan 1, unitary. Ya, ini seimbang, unitary. Kemudian ED sama dengan 0, ini disebut inelastis sempurna, ya, berarti tidak elastis sama sekali, ya, tidak ada perubahan sama sekali, sempurna tidak berubahnya. Kemudian yang kelima adalah ED sama dengan tidak terhingga, ya, berarti elastis sempurna. Nah, penjelasannya adalah bahwa yang pertama ini permintaan inelastis sempurna. Ini tadi ED sama dengan 0, ya, inelastis sempurna, memiliki
kuantitas yang diminta yang sama sekali tidak tanggap terhadap perubahan harga. Nah, jadi barang yang diminta itu misalnya harganya naik atau turun ya tetap tidak ada perubahan. Ya, nilai elastisitasnya 0, sama halnya 0. Ya, biasa beli nasi pecel setiap pagi harganya 5.000, ternyata setelah BBM naik harganya menjadi 6.000. Ya tetap beli ya dengan kuantitas yang sama. Nah, itu berarti disebut inelastis sempurna. Nah, kemudian yang kedua ada permintaan inelastis ya, inelastis. Berarti ED lebih kecil daripada 1. Ini memiliki perubahan kuantitas yang diminta yang terkadang tanggap terhadap perubahan harganya dalam kisaran nilai yang tidak besar. Nilai elastisitasnya antara 0 dan -1. Nah, ini. Jadi ini ada perubahan ketika harga suatu barang itu berubah, tetapi tidak terlalu banyak merubah seseorang itu membeli barang itu. Ya, tidak cukup banyak pengaruhnya ya, perubahan harga terhadap barang yang diminta. Nah, kemudian yang ketiga permintaan berelastisitas uniter. Nah, berarti ED sama dengan 1 ya. Memiliki hubungan perubahan persentase kuantitas yang diminta yang sama dengan perubahan persentase harganya. Ya, nilai elastisitasnya -1. Jadi ini persentase kuantitas yang diminta dengan ini besarnya persentasenya ya. Yang diminta dengan perubahan persentase harganya nilainya sama. Nah, sedangkan permintaan elastis, nah ini yang paling dominan, berarti ED lebih besar dari 1, memiliki perubahan persentase kuantitas yang diminta yang lebih besar nilai absolutnya dibandingkan dengan persentase perubahan harganya. Nilai elastisitasnya kurang dari -1. Sedangkan permintaan elastis sempurna ini memiliki perubahan kuantitas yang diminta yang langsung jatuh ke 0 hanya akibat peningkatan kecil dari harganya. ED sama dengan 0. Nah, jika digambarkan ke dalam bentuk kurva, ini contoh-contohnya sebagai berikut ya. Kalau ED -1, ED lebih besar daripada 1 elastis, ini slope-nya cenderung agak mendatar ya. Kemudian kalau ED lebih besar dari 1, ini slope-nya curam ya. Nah, itu. Kemudian pada permintaan elastis ini ya. Nah, peningkatan harga ini keterangannya ya. Peningkatan harga akan menurun kuantitas yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih besar dari persentase perubahan harganya. Nah, jadi pada permintaan inelastis ini bahwa peningkatan harga dari suatu barang akan menurunkan kuantitas yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Ya, jadi barang-barang yang berkaitan dengan harga, di mana pola keterkaitan antara keduanya adalah permintaan inelastis, maka dengan sedikit saja perubahan harga, maka barangnya akan drastis menurun banyak. Nah, ini kita bisa cermati dengan beberapa produk-produk misalnya, ya, produk-produk yang dijual di pasaran. Kemudian pada permintaan elastis penerimaan total akan menurun ya. Jadi ibaratkan akumulasi omsetnya juga akan menurun. Nah, penurunan harga akan meningkatkan kuantitas yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Sedangkan penerimaan total akan meningkat. Jadi pada permintaan elastis dampak dari peningkatan harga dan dampak dari penurunan harga ini cukup signifikan mempengaruhi permintaan itu sendiri dan penawaran atau harga itu sendiri.
Kemudian selanjutnya ini pada permintaan inelastis, ini tambahan data ya, keterangan. Nah, bahwa penurunan harga akan meningkatkan kuantitas barang yang diminta dalam persentase perubahan yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Ini untuk permintaan inelastis. Sedangkan penerimaan total akan menurun. Nah, berikut adalah hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Teman-teman semuanya, bahwa elastisitas permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Jadi barang yang diperjualbelikan ini relatif merupakan barang substitusi, barang yang mudah untuk diganti oleh barang lain. Kemudian besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Jadi tentu ya pendapatannya juga bisa jadi naik turun begitu ya. Nah, itu juga mempengaruhi permintaan. Jangka waktu analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar ya. Jadi jangka waktunya ini apakah lama ataukah pendek gitu ya. Kemudian jenis barang yang dibutuhkan, yaitu apakah barang pokok, barang mewah atau barang normal. Ini yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, sekarang kita masuk pada elastisitas penawaran. Nah, secara definisi, elastisitas penawaran ini mengukur besarnya persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang yang bersangkutan. Jika elastisitas permintaan kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta dan elastisitas penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan. Nah, sehingga rumus elastisitas penawaran sebagai berikut ini. ES ini elasticity of supply. Ini jadi elastisitas penawaran sama dengan Q2 min Q1 dibagi setengah dari dikali Q2 plus Q1 dibagi P2 min P1 dibagi setengah kali P2 plus P1. Atau dengan rumus yang lain, ES ya, elasticity of supply sama dengan delta Q dibagi setengah Q1 plus Q2 dibagi delta P dibagi setengah kali P1 plus P2. Nah, dari masing-masing bentuk elastisitas ini gambarnya dibuat seperti ini. Ini S1 merupakan kurva penawaran barang yang bersifat inelastis sempurna. Nah, S2 yang agak tegak, yang tegak atau agak tegak ya. Nah, kurva penawaran barang yang bersifat inelastis sempurna. S3 ini kurva penawaran barang dengan elastisitas tunggal. S4 kurva penawaran barang yang bersifat elastis. Dan S5 kurva penawaran barang yang bersifat inelastis. Jadi semakin ke atas. Nah, ini justru ketika harga barang naik maka jumlah penawaran semakin naik. Ketika barangnya turun maka jumlah penawaran semakin turun. Jadi penjelasannya masing-masing elastisitas ini untuk penawaran ya. Berarti semakin harga barang itu naik yang merespon jumlah penawaran yang cepat naik, maka itu semakin dikatakan elastis sempurna. Sedangkan ketika harga barang naik tapi jumlah penawaran tetap saja ya, atau bahkan tidak banyak berubah, maka akan semakin mendekati bersifat inelastis. Nah, selanjutnya
elastisitas silang. Nah, elastisitas silang itu apa? Elastisitas silang adalah satu elastisitas untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang jika harga barang lain yang berubah. Nah, biasanya apakah ini barang substitusi atau barang komplementer. Tapi perubahan harga untuk barang lain ini mempengaruhi permintaan barang yang ada atau permintaan barang awal. Nah, yaitu harga barang yang ada kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer. Jadi barangnya adalah barang komplementer atau barang pelengkap. Nah, rumusnya kita lihat ya, elasticity of cross ya, atau elastisitas silang. Q X2 dikurangi Q X1 dibagi setengah kali Q X1 plus Q X2 dibagi P Y2 dikurangi P Y1 dibagi setengah kali P Y1 plus P Y2. Atau dengan rumus yang lain, elasticity of cross delta Qx dibagi setengah kali delta X1 setengah kali Q X1 plus Q X2 dibagi delta PY dibagi setengah kali PY1 plus PY2. Nah, kriterianya jika E kali XY bernilai positif, maka antara X dan Y merupakan komoditas substitusi atau bisa saling menggantikan. Ini jika nilai elastisitasnya positif. Jika E dari barang X dan Y bernilai negatif, maka antara X dan Y merupakan komoditi komplementer atau saling melengkapi. Jika XY bernilai 0, maka antara X dan Y merupakan komoditi yang tidak berkaitan sama sekali. Nah, sekarang elastisitas pendapatan ini ya. Untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Nah, jadi elastisitas permintaan itu, elastisitas pendapatan maksudnya itu perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari perubahan pendapatan. Nah, contohnya EY ini. Nah, sama dengan Q2 min Q1 dibagi setengah Q1 plus Q2 dibagi I2 dikurangi I1 dibagi setengah kali I1 plus I2. Nah, jadi secara umum rumusnya adalah elastisitas pendapatan itu EM ya, sama dengan prosentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi prosentase perubahan pendapatan real ya, pendapatan nyata. Jika EM sama dengan negatif ya, barang tersebut adalah barang inferior ya, misalnya minyak tanah dibandingkan gas, nasi jagung dibandingkan nasi beras, jadi barang-barang mewah. Jika EM positif, barang tersebut adalah barang normal. Jika EM lebih besar dari 1 berarti barang mewah. Jika EM lebih kecil dari 1 berarti barang kebutuhan pokok. Ini kurva permintaan seperti ini. Ini tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, yang termasuk barang-barang elastis ini seperti mobil, perhiasan, laptop ya. Jadi sangat peka terhadap perubahan harga. Ya, jumlah barang yang diminta sangat peka dengan perubahan harga. Sedangkan yang inelastis, ya, perubahan harga tidak mengaruhi barang, tidak mengaruhi banyak permintaan. Ya, beras, gula, dan bensin. Ini contoh kasus. Nah, kita masuk dalam contoh kasus. Yang pertama, diketahui apabila harga barang X sama dengan Rp500, maka permintaan sebanyak 100 unit.
Ini penjelasan awalnya ya. Jadi ketika harganya 500, permintaannya 100. Turunnya harga barang X tersebut menjadi 400 menyebabkan naiknya jumlah barang yang diminta menjadi 150. Karena harganya turun, maka permintaan tentu naik sesuai dengan kaidah permintaan. Nah, pertanyaannya berapakah besarnya koefisien elastisitas permintaan barang X tersebut? Berapakah besarnya koefisien elastisitas permintaan barang X tersebut? Nah, kita bisa mencari ya, ED sama dengan 150 bagi 100, kalau kurangi 100 bagi 100 berarti 50 bagi 100. Ya, kemudian yang kedua 400 bagi 500 dibagi, kalau kurang 500 dibagi 500 ya, sama dengan min 100 dibagi 500 atau min 0,2. Jadi 0,5 dibagi 0,2 sama dengan min 2,5. Jadi elastisitas demandnya min 2,5. Ini tanda minus hanya menunjukkan arah perubahan negatif, yaitu sifat hubungan antara harga dengan kuantitasnya berlawanan. Maka ED sama dengan 2,5 lebih besar daripada 1. Ini dinyatakan bahwa hasilnya adalah elastis. Ini kurvanya seperti ini. Nah, sedangkan yang kedua, contohnya naiknya harga barang X dari 200 menjadi 250 menyebabkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan dari 150 unit menjadi 200 unit. Berapakah besarnya koefisien elastisitas harga penawaran? Nah, ini untuk penawaran ya. ES sama dengan 200 dikurangi 150 dibagi setengah kali 150 kali 200 dibagi 250 dikurangi 200 dibagi setengah kali 200 kali 250. Hasilnya 1,27. Nah, jadi ini kesimpulannya elasticity supply atau elastisitas penawaran ini sama dengan 1,27. Ini lebih besar daripada 1, yang berarti dapat dikatakan nilainya elastis. Kurvanya begini. Nah, yang ketiga ini. Apabila harga tiket bus 40.000, maka harga tiket kereta api dengan jurusan yang sama berada di bawah harga tiket bus. Dan permintaan rata-rata tiket KA tersebut sebanyak 2.000 jika harga tiket bus naik menjadi 45.000. Ini. Sementara harga tiket KA tetap, maka permintaan tiket KA tersebut akan mengalami kenaikan menjadi 2.300. Berapakah besarnya koefisien elastisitas silangnya? Ini antara permintaan dan tawaran. Nah, 2.300 kurangi 2.000 tinggal 300 ya, dibagi setengah 2.000 kali ditambah 2.300 dibagi 45.000 dikurangi 4.000 setengah dari 40.000 ditambah 45.000. Hasilnya 1,08. Jadi elastisitas crossnya, elastisitas silangnya sama dengan lebih besar dari 1 atau berarti elastis. Nah, yang keempat, naiknya pendapatan seorang dari 200.000 menjadi 300.000 mengakibatkan bertambahnya jumlah barang X yang diminta dari 10 unit menjadi 16 unit. Berapakah besarnya elastisitas pendapatan tersebut? Nah, EY sama dengan 16 dikurangi 10 dibagi setengah kali 10 plus 16 dibagi 300 dikurangi 200 setengah dari 200.000 ditambah 300.000. Hasilnya 1,15. Jadi elastisitas apa tadi? Elastisitas elastisitas silang ini ya. Ini berarti hasilnya 1,15 lebih besar dari 1, yang berarti elastis. Baik, saya kira itu teman-teman semuanya penjelasan tentang elastisitas permintaan dan penawaran sekilas ya.
dari materi yang sudah saya sampaikan melalui slide PPT. Yang selanjutnya teman-teman semuanya supaya bisa lebih mendalam pemahamannya bisa dibaca di dalam buku ilmu ekonomi dengan bab yang sama, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Saya kira demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya silakan kita tanya jawab melalui grup WA. Apabila ada kurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.